Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan dan sahabat jurnalis. Kali ini kita di podcast Kamar Jurnalis akan membahas beberapa kondisi atau fenomena yang mungkin saat ini terjadi yang ramai sebulan ini mengenai kesehatan. Dan mungkin saat ini kami sudah bersama Dr. Teresia Monica. Beliau adalah praktisi kesehatan yang mungkin teman-teman di dunia jurnalis televisi udah sangat dekat dan sudah sangat paham lah track record beliau sejauh apa sih mengenai soal kesehatan dan mengkritisi kondisi kesehatan masyarakat saat ini. Selamat siang, Dok. Wilujeng enjing. Siap. Dok, kabarnya gimana, Dok? Alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuk? Ya biasa, karena saat ini kan saya kepala ICU dan anestesi Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, jadi pagi-pagi visit pasien dulu. Setelah itu baru ke klinik dan biasanya ngadem di kafe. Di sini di Cafe Monceri. Nah, siap. Gimana nih Kang Ivan, dengar-dengar memang banyak banget ya kejadian-kejadian yang menyangkut apa sih mediko-legal, medis itu ya. Nah, jadi kami juga sebulan terakhir, Dok. Sebulan terakhir ini mungkin teman-teman jurnalis televisi lebih melihat beberapa fenomena soal kesehatan sendiri, Dok. Ya. Bahkan ya sekarang kenapa kita podcast sama dokter mungkin pengen tahu lebih dalam nih soal kasus-kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. Betul. Salah satunya kemarin, Dok, ada malpraktek nih mungkin terjadi dan lagi-lagi terjadi nih. Iya. Malpraktek terhadap bayi. Kemarin kan ramainya bedah operasi amandel buat anak. Oh iya, tapi saya kena dengar soal sih. ke apa itu ya? Mati batang otak ya kalau nggak salah. Nah mungkin itu seperti apa sih, Dok? Emang sebahayanya batang otak itu seperti apa sih? Apakah sangat berbahaya kalau misalnya kena? Kita kan selama ini kan dengarnya cuma otak-otakan aja ya. Nah ya, itu. Apalagi kalau di rumah makan Padang. Suka itu. Itu gulai otak ya. Gulai otak ya. Beda ya. Jadi sebetulnya kita sampai saat ini secara awam tuh cuma ngertinya kita tuh punya otak ya, di dalam tulang kepala kita. Betul. Kita punya sumsum tulang juga di belakang. Nah, yang jarang sekali kita ketahui atau kita bahas itu batang otak. Jadi batang otak tuh bagian dari susunan saraf kita menghubungkan otak di kepala dengan sumsum tulang belakang. Jadi biasanya kalau orang-orang bilang ini tengkuk ya. Tengkuk di sini. Punduk bahasa Sundanya, Dok. Iya, punduk gitu. Nah, itu adalah lokasi dari batang otak. Ya. Itu kan. Berarti itu fungsinya apa sih, Dok, saluran? Nah, itu kelihatannya kok kayak batang otak nggak penting ya gitu ya. Padahal fungsinya penting banget itu Kang Ivan dan para pemirsa sekalian. Jadi kita kan biasanya kita bisa napas, jantung kita bisa berdetak gitu ya, kita bisa lirik kanan kiri gitu ya. Itu semuanya tuh kerjaannya atau fungsinya dari batang otak. Jadi batang otak itu mengatur yang pertama itu adalah kesadaran. Kemudian dia itu mengatur fungsi paru-paru, napas kita itu kecepatannya berapa. Kemudian dia juga mengatur juga mengenai kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Refleks ya kan juga diatur oleh batang otak termasuk gerakan mata. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi misalnya benturan atau apapun yang menyebabkan suatu gangguan kepada batang otak ya bisa menyebabkan orang itu pingsan, koma, bahkan sampai meninggal. Berat ya? Berat ya. Itu bisa ditolong nggak sih, Dok, kalau misalkan? Nah, ada berbagai kondisi ya. Jadi kita tahu bahwa ini ada tulang tengkorak dan ini ada tulang belakang. Betul. Jadi di dalam tengkorak itu ada otak, kemudian ada batang otak dan kemudian ada sumsum tulang. Nah, kalau misalnya penyebabnya karena penyakit yang menyebabkan ini bengkak, ya kita bisa kasih obat supaya batang otaknya nggak bengkak. Nah, tapi kalau misalnya penyakitnya disebabkan karena benturan yang hebat, atau misalnya karena proses di mana orang itu nggak napas, sehingga tidak ada oksigen yang mengalir ke paru-paru dan akhirnya ke seluruh susunan syaraf, ya memang itu irreversibel atau permanen.
Jadi kalau misalnya batang otaknya rusak, Ya. sedemikian parah ya, pemiliknya akan langsung selesai, meninggal. Berarti Berat. berat ya di situ ya. Sekejap betul. Jadi kalau misalnya kita lihat di film-film yang diputar lehernya itu Iya. terus mati ya Betul. memang seperti itu. Kalau kondisi sekarang kan mungkin lebih ke malpraktek nih. Iya. Bahkan malprakteknya ada di Amandel. Amandel kan Nah, daerah itu sini ada mungkin. berbagai kemungkinan. Kita juga kalau saya karena sebagai praktisi kesehatan, Betul. mungkin saya bisa memberikan beberapa persepsi bagi Betul. pemirsa sekalian. Yang pertama itu adalah dari bahan-bahan yang saya baca ya, Kang Ikhwan, dikatakan bahwa orang tuanya menyatakan anaknya mengorok. Ya. Ya, betul. kan terdengar anak saya mengorok Mengorok, beberapa betul. kali, kemudian itu tidak sadar, Iya. gitu ya. Ya mungkin ada beberapa sebab ya. Yang pertama itu mungkin dia belum sadar penuh, ya kan. Kemungkinan dia ada pembengkakan juga bekas Betul. operasi, ya sehingga akhirnya mungkin bisa menyebabkan pernapasannya atau asupan oksigen terganggu sehingga menyebabkan kekurangan oksigen. Nah, itu bisa. Iya, Salah iya. satu ya, salah Betul. satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain atau salah dua, ya, atau salah dua gitu ya. Itu mungkin disebabkan karena banyak pembuluh darah yang terbuka, Iya. ya kan pada saat operasi Amandel itu, Amandel, sehingga betul. kemungkinan ada yang namanya udara masuk ke dalam pembuluh darah tersebut menyebabkan emboli dan menyebabkan sumbatan. Jadi di sininya bisa tidak mendapat oksigen. Intinya sih sebetulnya karena oksigenasinya tidak mencukupi. Mencukupi ya. Ya. Nah, itu beberapa kemungkinan yang terjadi. Betul, betul. Nah, mungkin yang perlu kita dalami lagi adalah bagaimana menegakkan diagnosis batang otak itu. Nah, iya, itu karena tidak bisa sembarangan. Tahu-tahu ini mati batang otak itu nggak bisa. Nah, itu dia masyarakat pun ya Bingung. kami juga baru paham loh, Dok. Kalau Nah. batang otak tuh begitu sensitifnya Iya, gitu. iya. Kalau yang lain misalnya ya memang otak udah tahu lah kita ya. Ya, betul, Dok. Sumsum tulang udah tahu bisa Betul, lumpuh gitu iya. kan. Tapi batang otak itu nggak ada yang tahu, tiba-tiba keluar gitu apa kata-kata mati batang otak. Saya juga waktu pertama kali ngebaca, wah cukup berat ini karena untuk menegakkan diagnosis mati batang otak itu bukan hanya kayak misalnya ada pasien datang terus batuk, pilek, oh ini mah influenza gitu. Itu ada khusus gitu untuk menegakkan Iya. diagnosis itu khusus. Apalagi kalau mati batang otak. Karena saya dulu pernah punya pasien seperti itu. Ada gejala atau gimana? Iya. Jadi kalau misalnya batang otak itu mengalami gangguan, semua yang diurus sama dia tuh hilang. Waduh. Kan dia kan ngurusinya Iya. yang penting-penting tuh. Iya. Kan posisi itu juga kelihatannya nggak penting tapi padahal penting. Betul, Ya. betul. Napas hilang, Iya. ya. Kemudian kardiovaskuler jantungnya hilang gitu kan. Kemudian juga refleks dan kesadaran hilang. Kesadarannya. Nah, Betul. itu gitu. Ngeri. Jadi mungkin kalau saran saya mengenai adanya malpraktek mungkin Betul. ya. Mungkin ini harus ditelaah dulu gitu loh. Karena untuk malpraktek itu kan memang ada persyaratan dari segi Ya. hukum dan saya bukan praktisi hukum. Betul. Jadi malpraktek ini ada beberapa persyaratan sehingga memenuhi bisa malpraktek. Jadi mungkin ditanyakan dulu, Ya. diselidiki dulu. Betul. Nah, kemudian kalau saya lebih cenderung membahasnya apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi Siap. atau Makasih ya, Mbak. mencegah, ya Siap. kan? Aduh, ini Waduh, Dok. saya Ini wah. cuma Juara dong, Dok. juara ini Kang Iwan. Biar lebih catchy, Bang. Ya, Ya, sih. iya. Itu juga kok di kamera kan. Yang lain kok saya nggak dapet. Sabar. Sabar. Ya. Jadi kebanyakan ya kalau misalnya kedokteran di kita itu malpraktek. Betul. Umumnya itu malpraktek itu kalau setelah dipilah-pilah karena inform consent atau komunikasi yang kurang maksimal kayaknya. Betul. Jadi kalau saya sarankan
mungkin sebaiknya karena yang di sana itu adalah saya termasuk dokter spesialis anestesi dan konsultan ICU, Betul. mungkin untuk mencegah terjadinya tuduhan malpraktek ya. ataupun miskomunikasi. Betul. Sebelum operasi, mungkin para teman sejawat yang anestesi itu bisa meluangkan waktu minimal H-1 untuk operasi elektif ya. Kalau untuk operasi emergency kan nggak bisa harus masuk ruang operasi gitu. Jadi minimal tuh H-1 tuh berbicara dan memberikan penjelasan ke orang tua pasien. Ya, sama. Gitu. Dan juga pada saat pasien sebelum masuk ruang operasi mungkin sebaiknya diinfokan lagi ke orang tua pasiennya sehingga tidak kaget. Itu seperti itu sih. Tapi untuk prosedur untuk tim ahli untuk yang menangani itu udah. Nah, kalau untuk menentukan kematian batang otak nih kita lihat ya, saya kan biasanya pasti harus ada sumbernya. Betul. Nah, di sini kebetulan saya ada sumbernya ya, bagaimana cara menentukan diagnosis mati batang otak. Ya. Karena kalau misalnya orang sudah didiagnosis mati batang otak, itu berarti orang itu tidak bisa ada kemungkinan hidup, itu loh. Jadi dia tuh selamanya tergantung sama mesin, vegetative state. Ya. Makanya nggak bisa langsung kayak orang beli cimol gitu, bang, cimol 20. Nah langsung keluar cimol diagnosis, nggak bisa gitu. Nah di sini ya di salah satu artikel mengenai medico legal, ya kan, untuk mendiagnosis mati batang otak itu setidaknya ada 4 orang dokter yang menyetujui bahwa ini mati batang otak. Nah 2 dokter diantaranya itu adalah dokter spesialis saraf, sama dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dan itu ditentukan oleh board komite dari rumah sakit tersebut. Berarti ya untuk kasus ini jadi malpraktek atau bukan itu sebetulnya tahapannya udah. Kalau misalnya ini kan kita ya setidaknya itu saya pernah punya pengalaman ya. Maksudnya dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan teman saya di kepolisian. Kan memang kita mulainya praduga tidak bersalah. Tak bersalah, betul. Ya kan? Sampai terbukti benar tidak bersalah atau sampai terbukti bersalah. Jadi untuk mati batang otak ini yang memang pertama itu kita lihat kausanya tuh apa. Nah, kemudian kalau dari pihak rumah sakitnya kita bacakan beritanya bahwa sudah ditentukan bahwa ini mati batang otak, berarti pihak rumah sakit harus bisa menunjukkan dokumen yang ditandatangani oleh board atau oleh dokter yang ditunjuk oleh board yang menyetujui 4 orang dokter itu bahwa ini benar-benar mati batang otak dan sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang menyatakan bahwa pasien ini itu benar mati batang otak. Jadi bukan cuma ngelihat terus pasiennya nggak gerak, ini mah mati batang otak, ya nggak juga sih, kan bukan kayak beli cimol gitu kan, nggak bisa gitu. Didiagnosa dan sebagainya. Betul. Nah itu, jadi kalau menurut saya memang harus dilakukan dengan hati-hati. Nah di sini para pemirsa sekalian, saya akan menyebutkan 8 tes atau 8 uji ya, yang untuk menentukan atau menegakkan diagnosis mati batang otak ya. Yang pertama itu refleks pupil. Makanya perlu salah satunya harus dokter saraf, karena dokter saraf tuh kerjanya ngetesin refleks. Iya ya. Refleks pupil gimana? Aduh dok, itu apa? Bisa Google apa yang dinamakan refleks pupil. Itu refleks pupil ya, kita kan punya nih pupil ya. Yang kedua, refleks seperti gerakan mata kayak boneka. Nah, itu doll's eyes. Doll's eyes ya. Jadi setelah dites refleks pupil, ya doll's eyes dites. Yang ketiga refleks kornea nih. Jadi dicutik-cutik ada refleks enggak gitu. Yang keempat adalah refleks batuk. Ya, atau saluran faring ini kan, faringnya refleks. Jadi kalau disaksin batuk enggak? Kemudian selanjutnya ya kan refleks faring dan batuk, kemudian tes kalorik. Gitu. Tes kalorik itu dilakukan ya, dia dimasukin suatu cairan, kemudian dilihat movement daripada
Iya. matanya ya. Bisa di Google aja Google. Betul. Kemudian selanjutnya yang ketujuh itu adalah tidak ada respon motorik di seluruh distribusi saraf kranial. Jadi betul. nggak ada respon sama sekali gitu. Pasiennya ngeplek aja gitu kan. Artinya lemes aja, diem aja Iya, gitu. betul. Dan yang terakhir yang menentukan adalah tes apne. Apne itu adalah tes kalau pasiennya itu dihubungkan dengan ventilator, kita coba di disconnect, ada napas apa enggak. Nah, karena batang otak itu fungsinya mengatur pernapasan, refleks, kesadaran. Kalau tes yang tadi 7 tes sebelumnya itu negatif hasilnya, betul. Ya kan, maksudnya tidak ada respon. Dan tes ke-8 itu ternyata tidak ada respon. Maka dan disaksikan oleh 4 orang dokter, betul. Termasuk 1 dokter spesialis saraf dan betul. 1 itu DPJP. Yeah. Sudah dilakukan tes, semua tanda tangan, baru bisa tegak diagnosis. Ruwet ya, jadinya jalannya panjang. Betul. Itu menjadi sebuah informasi hal yang betul ya, informasi yang sangat baik buat masyarakat juga intinya. Bagaimana sih batang otak atau cara menangani batang otak sendiri? Mungkin tadi dokter sendiri udah bilang bahwa ada sebelum memberikan diagnosa batang otak ada 4 tahapan ya dok ya, gitu. Dengan 4 kajian dokter, dari 4 dokter gitu ya. Jadi tahapannya itu adalah apakah memang betul ya kan, dari dokter-dokter ini sepakat ada suspek dulu, dugaan mati batang otak. Kemudian mereka itu dari board komite atau komite rumah sakit itu, betul. Ya menunjuk dokternya dan kemudian memberikan surat tugas, ya kan. Kemudian melakukan 8 tes itu di depan ke-4 dokter itu, sehingga kelihatan bukan hanya 1. Kalau 1 kan mata bisa swear. Betul. Ya kan? Betul. Ini bukan hanya 2, tapi 3 dan 4 saksinya ada di sana. Betul. Dari sekian 4 tahapan itu, kalau misalnya ada yang efeknya fatal kalau misalkan tidak dilakukan itu, apa aja dan efeknya seperti apa? Nah, itu bisa kejadian. Jadi ada misalnya ya dari 8 tes ini, ya kan? Misalnya ada yang dilewat, saya mau langsung aja tes apno atau tes napas ada apa enggak gitu. Nah, tes apno atau napas ini tidak ada itu bukan hanya bisa disebabkan oleh mati batang otak. Tapi misalnya dia itu ada ketidakseimbangan elektrolit atau misalnya dia dalam keadaan misalnya pembengkakan otak misalnya, atau misalnya karena suatu penyakit yang menyebabkan dia itu tidak sadar, belum tentu dia bernafas sendiri kan. Betul. Jadi semua itu keadaan yang lain, semua kondisi-kondisi patologis yang lain selain mati batang otak yang bisa menyebabkan tidak bernafas harus dihilangkan dulu. Oleh karena itu tidak boleh dilewatkan 1 tes pun di sini. Karena apa? Nah, saya pernah punya kasus, ya. Saya merawat pasien di ICU waktu saya jadi fellow, fellow KIC sampai 90 hari. Waduh. Nah, itu ya pasien itu istimewa bagi saya karena dia adalah seorang anak tunggal dan bapaknya supir. Ibunya itu ibu rumah tangga, jadi saya teringat sama anak saya sendiri, yang laki-laki. Nah, waktu itu dia itu sudah suspek, menuju suspek mati batang otak. Ya, waduh. Coba pada saat dia menuju ke sana, saya diskusilah dengan residen anestesi sesama itu. Coba mati batang otak itu memang kita lihat dia nggak napas. Tapi ada 8 tes, bukan hanya nggak napasnya saja, saya bilang, ya kan? Jadi bukan kalau nggak napas, mati batang otak, nggak bisa. Ini ada 8 tes dan harus dilakukan semuanya, ya, gitu. Jadi akhirnya saya dengan sama tenaga medis melakukan itu dan nggak boleh 1, karena 1 itu, minimal 2, ya. Dan minimal dia udah ada dokter sarafnya juga untuk diskusi, ya kan? Nah, saya lakukan refleks pupil, refleks Doll's eyes,
ya kan, kemudian tes kalorik dan segala macam, kerja sama spesialis THT dan juga spesialis saraf. Nah ternyata pada saat melakukan salah satu refleks itu atau pada saat memberikan rangsangan itu ada satu yang kelihatannya antara ada dan tiada gitu loh. Jadi misalnya ditekan di sini kok kayaknya ada sesuatu gitu lah, intinya gitu lah misalnya. Jadi dari 8 tes ini ada satu yang gagal. Tidak menunjukkan bahwa mati batang otak gitu loh. Betul. Kok kayaknya ada ya? Kamu lihat nggak? Aduh dok, saya juga kayak ada dan tiada. Bingung kan? Ya udah kita beresin dulu metabolismenya. Betul. Siapa tahu kalau metabolismenya diberesin, elektrolitnya misalnya kadar elektrolit atau apa infeksi yang diberesin, dia timbul napasnya. Kelihatan betul. Alhamdulillah. Pada hari ke-37 tuh pasien buka mata. Karena pasien itu waktu itu didiagnosisnya tetraplegi, yaitu lumpuh semua. Dan memang gak ada napas. Waktu itu tinggal nunggu persetujuan keluarga untuk ya dia itu dilepaskan hubungannya dengan ventilator. Cuma ditelatenin nih. Dan saya bisa merasakan bahwa tidak semua orang punya ketelatenan yang demikian sabar, panjang gitu kan. Jadi ditelatenin. Nah, bukannya mulai gerak-gerak ini, kok gerak gitu ya. Terus akhirnya buka mata, tapi napas spontannya belum gitu. Jadi ini agak lucu gitu. Biasanya napas spontan dulu kan. Kemudian tiba-tiba ada tuh satu gitu. Dan akhirnya pada hari ke-45 itu udah bisa napas. Cuma memang saya perlu tenaga ekstra untuk menspontankan karena otot-ototnya udah atrofi. Dan bersyukur bahwa dia akhirnya sadar, bisa nulis, tangannya gerak tinggal setengah. Jadi dia perlu waktu lagi supaya kakinya itu bisa. Nah jadi itu kenapa kita tidak boleh tergesa-gesa menegakkan diagnosis mati batang otak tanpa melakukan ketujuh pemeriksaan yang lain kan. Yang ke-8 itu adalah tes tidak napas. Betul. Oh ya ini nggak napas mati batang, jangan. Karena berarti kamu dalam pengertian kamu bisa menghilangkan kesempatan orang yang masih bisa hidup gitu. Jadi kalau misalnya di berita-berita mati batang otak, itu penentuannya itu sangat luar biasa loh. Karena panjang juga ya. Panjang gitu. Itu aja kalau dari saya. Dan jangan sampai ke-8 pemeriksaan itu tidak dilakukan, nggak boleh. Harus dilakukan dan harus ada buktinya, harus ada tanda tangan dokter yang melakukan. Baru kamu bisa diagnosis mati batang. Segitu penting ya, padahal letaknya di sini. Nah, betul loh. Jadi inget tuh yang ditekuk itu, yang kena pukul tuh, Bang Ikhwan. Nah, itu dia dok. Jadi kita selain malpraktek yang kemarin rame batang otak dan kemarin terakhir ada kasus anak anggota dewan yang mungkin diagnosa jadi si pacarnya meninggal karena ada pukulan juga di daerah tengkuk juga. Terinfonya seperti itu. Nah, itu juga bisa sih kemungkinannya. Itu bisa kemungkinannya. Cuma masalahnya ini kejadiannya itu adalah di luar rumah sakit. Ya, jadi saya hanya bisa menyebutkan ini kemungkinannya. Salah satu penyebab kematiannya adalah trauma pada belakang kepala atau tengkuk yang menyebabkan injury atau trauma pada batang otak. Karena yang saya baca beritanya ya. Betul. Pada saat dibawa ke rumah sakit, dia tuh udah disebutkan waktu kematiannya sekitar 45 menit yang lalu. Berarti kalau kita lihat waktunya, dia pulang dari tempat makan atau kafe, kemudian dia mengalami trauma itu di tempat parkiran, kemudian dia mungkin kena pukulan, karena saya nggak tahu, nggak ini masih simpang siur juga, kena pukulan misalnya botol di belakang kepala. Mungkin pada saat itu ini terjadi bengkak, kecepit, meninggal, dibawa ke apartemen, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ya itu waktunya mungkin 45 menit kan, mungkin sampai sejam. Makanya ditentukan kematiannya ya pas pada saat itu. Kalau pukulan di keras itu berarti, keras itu. Jadi berarti sensitif ya dok, kalau misalkan
tengkuk tuh? Ya bukan Untuk- Kang Yon, bukan langsung dicolek itu mati, enggak lah. Jadi ini itu berarti itu terlalu sensitif. Enggak ada orang yang mau dicolek nanti tengkuknya dibelayanya mati. Enggak gitu juga kali. cuman ini tindakan yang ini ya apa pencegahan dini yang bisa dilakukan. Yang bisa, betul. RJP. apa tuh? RJP itu adalah misalnya ini kan di luar nih. Iya. Di luar kena benturan, ya apapun dong gitu, dia nggak sadar. Yang harus kita lakukan adalah pertolongan pertama, basic life support atau resusitasi dibantu kala atau bantuan hidup dasar yang pompa jantung itu. Oh itu bisa dok? Iya, kalau misalnya dan langsung dibawa ke rumah sakit Iya. atau mengundang kalau di luar negeri 911 Betul, ya, iya. gitu, supaya datang gitu. Betul. Jadi diintubasi, langsung diatur napasnya, langsung dikasih obat untuk mempertahankan jantungnya, langsung bawa ke rumah sakit, langsung ICU. Kemungkinan bisa ketolong. Karena kita kan suspek ya, baru Iya, suspek. suspek. Harus cepat ya dok. Harus cepat. Harus Cepat. Dan otak itu kalau dia kehilangan oksigen atau tidak mendapatkan oksigen 3 menit, dia udah selesai. Jadi mungkin waktu itu trauma, mungkin traumanya sih belum menyebabkan mati batang otaknya ya. Tapi kalau trauma, mungkin dia ada perdarahan kan di sini. Nah, perdarahan itu menyebabkan tekanan di dalam tengkorak dan itu kan naik, kedorong yang batang otaknya. Gini kepencet gitu. Nah, tapi kalau pada saat itu dilakukan intubasi apa segala macam bisa cepat ya. Makanya yang kasus yang operasi amandel itu kan langsung diintubasi lagi, langsung bawa ke ICU gitu kan. Cuma kita tidak tahu in between itu apa yang terjadi kan kita tidak tahu. Iya, betul. Itu udah benar itu yang di rumah sakit itu kalau penanganannya itu udah benar. Penanganannya udah sesuai Udah prosedural sesuai ya? prosedur itu. Jadi pada saat dia ngorok kemudian langsung kelihatan hilang kesadaran, itu langsung diintubasi lagi, langsung dibawa ke ICU, dikasih obat-obatan untuk support jantung dan pembuluh darah, itu udah betul. Iya. Itu. Berarti kalau misalkan sekarang si batang otak ini mungkin gimana sih dok? Apakah di pas leher atau gimana sih dok posisinya? Betul. Jadi kita punya tulang belakang itu kan, tulang belakang servikal ada 7, tulang belakang torak itu kan ada 12 ya kan. Kemudian ada tulang belakang lumbal dan kemudian tulang ekor gitu kan. Nah, itu tuh letaknya itu di daerah di tulang servikal itu yang 7 ruas itu. Di belakangnya gitu ya. Iya, gitu. Makanya bener banget nih ini. Dasar otak itu jadi sebetulnya itu kepala terus ini ada lubangnya nih. Jadi kepala otak itu terus ada begini nih di medula oblongata itu. Nah, medula oblongata itu ya letaknya itu antara servikal 1, 2, 3, 4 udah itu. Jadi kalau didas begini dan dia itu otomatis geser atau apa itu kan kepuntir atau bengkak ya kan, kepencet atau patah langsung gitu kan. Kalau di film-film kan ada yang lehernya langsung dikrek ke belakang kan langsung plak, nggak menderita katanya sih. Saya juga nggak tahu. Soalnya diputar gitu kan langsung selesai gitu. Itu sebenarnya karena diputus di batang otaknya, di medula oblongatanya itu. Jadi semua fungsi jantung, napas segala macam selesai di situ ya dok. Jadi kalau teknik tentara ya itu atau apa tuh kalau misalnya di medan perang krek gitu itu nggak akan ada suara. Teknik langsung. Siap dok, terima kasih atas waktunya dok sebelumnya. Kita dapat informasi lengkap, mungkin pemirsa juga dapat informasi lengkap soal kesehatan tadi, kesehatan soal mati batang otak ya itu ya yang lagi hit itu ya. Gimana sih caranya untuk tips penanganan dan sebagainya. Mungkin sekian podcast kita di Ruang Jurnalis. Nanti kita coba gali lagi hal-hal soal kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat mengenai cuaca yang sekarang lagi rame dok nanti. Itu kan global warming ya, kan global warming kan. Kalau global warming itu memang itu repot itu karena dehidrasi ya, kekurangan cairan. Itu juga bisa menyebabkan tidak sadar itu. Heat stroke. Waduh.
Ngeri juga dok. Kita coba bahas nanti dok. Iya itu. Siap. Oke. Terima kasih dok sebelumnya waktunya. Oke. Ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.